Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak stuck gitu? Kerja keras tiap hari tapi kok rasanya nggak maju-maju? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bedah tuntas peta jalan menuju kebebasan finansial ala Mark Tilbury, seorang jutawan yang mulai dari nol, dan kita akan coba sesuaikan strateginya buat kita di Indonesia. Oke, siap? Langsung kita mulai. Nah, perasaan kayak gini nih yang dialami sama Mark Tilbury. Coba bayangin, dia putus sekolah umur 16, kerja jadi tukang kayu dengan gaji yang pas-pasan banget, dan dia ngerasa kejebak. Dia lihat senior-seniornya di tempat kerja kelihatan nggak punya semangat hidup, dan dia mutusin, wah aku nggak mau kayak gini. Perasaan itulah yang jadi pemicu dia bikin rencana gila. Jadi jutawan dan bebas finansial sebelum umur 30. Tapi pertanyaannya sekarang, emang masih mungkin ya di zaman sekarang dengan kondisi ekonomi yang naik turun buat kita mencapai kebebasan finansial? Jawabannya tentu aja bisa, asalkan kita punya rencana yang jelas dan kita jalanin rencana itu. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal susun peta jalan itu bareng-bareng. Jadi, ini dia nih, 4 langkah simpel buat kita keluar dari roda hamster itu. Pertama, kita tentuin dulu target angkanya. Kedua, kita cari cara cerdas buat nge-hack pengeluaran. Ketiga, kita bangun fondasi finansial yang kokoh. Dan yang terakhir, bikin uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tentukan angka kebebasanmu. Ini penting banget, karena kita harus tahu persis finish line kita itu di mana. Jadi gini, kebebasan finansial itu bukan cuma mimpi. Ini tuh soal angka yang spesifik. Sebenarnya berapa sih uang yang kamu butuhin supaya bisa hidup nyaman dari hasil investasi aja? Nah, ini cuma contoh kasar ya. Totalnya di sini sekitar 1,2 miliar rupiah setahun. Tapi yang paling penting, kalian harus buat daftar versi kalian sendiri. Angkanya disesuaikan aja sama gaya hidup impian kalian masing-masing. Oke, sekarang kamu udah punya angka pengeluaran tahunan. Terus gimana cara ngubahnya jadi target akhir? Nah, disinilah aturan 25 ini masuk. Gampangnya gini, aturan ini bilang kamu butuh total investasi sebesar 25 kali pengeluaran tahunanmu. Kenapa? Karena dengan begitu, kamu bisa ambil 4% dari total investasi itu setiap tahun untuk biaya hidup, dan ini kuncinya, uang pokok investasimu nggak akan habis. Kalau kita pakai contoh tadi, 1,2 miliar setahun dikali 25, hasilnya 30 miliar rupiah. Gede banget kan? Coba deh bayangin angka ini kayak angsa emas. Kalau kamu punya angsa seharga 30 miliar, setiap tahun dia bakal bertelur emas senilai 1,2 miliar, yaitu 4%-nya. Selama kamu cuma ambil telurnya dan gak sembeli angsanya, kamu bakal punya pasokan telur emas selamanya. Itulah kebebasan finansial. Waduh, 30 miliar? Kedengarannya mustahil banget ya. Tenang, disinilah kita butuh beberapa life hack cerdas. Tujuannya bukan buat hidup super irit sampai menderita, bukan. Tapi buat motong 3 pengeluaran terbesar kita, transportasi, belanja, dan tempat tinggal dengan cara yang pintar. Hack pertama, mobil. Aduh, ini jebakan Batman banget buat banyak orang. Beli mobil baru pakai cicilan cuma buat gengsi itu sama aja kayak bakar uang. Cicilannya bisa belasan juta sebulan buat aset yang harganya turun terus. Solusi cerdasnya, beli mobil bekas yang masih bagus secara tunai. Kamu bebas dari utang bulanan, dan beberapa tahun lagi, pas dijual harganya nggak akan anjlok parah. Lanjut, hack soal merek. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya gede loh. Coba lihat contoh serial ini. Dengan milih produk yang mereknya nggak terkenal atau merek dari supermarket itu sendiri, kamu bisa hemat setengah harga lebih buat produk yang kualitasnya seringkali 11-12. Hemat puluhan ribu di satu barang mungkin nggak kerasa, tapi kalau ini dilakuin terus-terusan di banyak barang, setahun bisa jadi jutaan. Nah, ini dia nih, hack yang paling nampol rumah. Buat kebanyakan orang, biaya tempat tinggal itu pengeluaran nomor 1. Gimana kalau biaya itu bisa kita bikin jadi 0 atau bahkan jadi sumber pemasukan? Caranya, beli properti yang bisa disewain sebagian kayak rumah dupleks. 1 unit kamu tinggalin, satunya lagi disewain buat bayar cicilan. Atau kalau kamu masih ngontrak, coba deh minta izin ke pemilik buat sewain lagi kamar atau unit kamu di Airbnb. Ini bisa nutupin semua biaya sewa bulananmu. Oke, motong pengeluaran itu penting, tapi itu baru setengah jalan. Kita juga harus bangun fondasi finansial yang super kuat. Ini bukan cuma soal nabung ya, tapi juga soal membangun reputasi finansial yang bagus dan punya pendapatan yang stabil. Banyak banget yang bilang kartu kredit itu jahat kan? Salah besar. Kalau dipakainya pinter, ingat ya, lunasin penuh tiap bulan, kartu kredit itu justru alat terbaik buat bangun skor kredit yang bagus. Atau kalau di Indonesia, biar catatan SLIK OJK kita bersih. Kenapa ini penting? Karena skor yang bagus bakal bikin kita dapat bunga pinjaman yang jauh lebih rendah nanti, misalnya pas mau ngajuin KPR. Coba deh lihat gambar ini. Ini tuh gambaran sempurna kenapa kita nggak boleh cuma ngandelin satu sumber pemasukan.
Itu tuh kayak duduk di kursi yang kakinya cuma satu. Goyang dikit, jatuh. Tapi dengan punya beberapa sumber pendapatan, dari gaji, usaha sampingan, investasi, kita kayak bangun kursi yang kakinya banyak, lebih kokoh. Satu sumber hilang, masih ada yang lain buat nopang. Pasti ada yang mikir, mana sempat sih ngurusin usaha sampingan? Oke, kita bongkar mitos nggak ada waktu ini ya. Seminggu itu ada 168 jam. Kita potong 40 jam buat kerja, 56 jam buat tidur, tambah lagi waktu buat makan dan perjalanan. Kamu tahu sisanya berapa? Masih ada lebih dari 50 jam waktu luang tiap minggu. Jadi ini bukan soal waktu, tapi soal prioritas. Dan sekarang kita sampai di langkah terakhir. Dan jujur, ini bagian yang paling mengubah segalanya. Ini soal mengubah total cara kita mikirin uang. Kita harus pindah dari mindset bekerja untuk uang ke membuat uang bekerja untuk kita. Disinilah kekayaan bisa tumbuh berlipat-lipat. Ini nih, bedanya cara pikir orang biasa sama orang kaya. Kebanyakan orang lihat uang buat apa? Buat dihabisin. Bayar tagihan, gaji naik, wah saatnya beli HP baru, mobil baru. Nah, orang kaya beda. Mereka lihat uang sebagai alat buat ekspansi, buat beli aset yang bakal menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, pas pendapatanmu nambah dari usaha sampingan, lawan godaan buat naikin gaya hidup. Justru, uang ekstra itu harus diinvestasikan. Terus, gimana caranya bikin uang kerja buat kita? Ya, dengan investasi. Gak usah pusing dulu. Tempat paling gampang buat mulai itu di pasar saham. Kamu nggak perlu pinter milih saham satu-satu. Cukup investasi rutin aja di reksadana indeks, misalnya yang ngikutin indeks IDX 30 atau LQ45 di Indonesia. Pakai strategi nabung rutin atau dollar cost averaging. Jadi kamu investasi jumlah yang sama tiap bulan, nggak peduli pasar lagi naik atau turun. Kripto? Boleh, tapi porsinya kecil aja karena risikonya super tinggi. Dan tentu properti. Ini udah terbukti jadi mesin pencetak kekayaan. Oke, jadi kita rekap ya peta jalannya. Simpel kok. 1. Hitung angka kebebasanmu. 2. Percepat prosesnya dengan ngehack pengeluaran. 3. Bangun fondasi yang kuat dengan skor kredit bagus dan banyak sumber pemasukan. Dan 4, yang paling penting, bikin uang bekerja keras untukmu lewat investasi. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Kita semua punya waktu luang yang sama, lebih dari 50 jam seminggu. Peta jalannya juga udah jelas di depan mata kalian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Waktu luang itu bisa dipakai buat nonton serial sampai pagi, atau bisa dipakai buat membangun masa depan finansialmu. Pilihannya ada di tangan kalian.